Cinta yang tulus di dalam hatiku, sepi karenamu, hati yang suram kini tiada lagi, sepi karenamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Hanyalah untukmu, seluruh hidup dan cinta. Biarkan hujan merasa ini, bulan tiada berseri. Namun jangan kau biarkan cintaku mustahil hanya padamu. Semua yang ada padamu, oh, membuat diriku tiada berdaya. Adalah hatiku, adalah untukku, seluruh hidup dan cintaku. Biarkan hujan merasa ini, atau bulan yang tiada berseri. Namun jangan kau biarkan cintamu terus menggigit hanya untukmu. Semua yang ada padamu, oh, pulang diriku tiada berdaya. Adalah hatiku, adalah untukku, seluruh hidup dan cintaku. Adalah padamu, adalah untukmu, seluruh hidup dan cintaku. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Begesak semuanya. Apa kabar hari ini? Hari ini kami Puskesmas Jakabaring sudah datang ke Dinas Kabupaten Banyuasin di ruang Begesak. Hari ini nih tema kami nih banyak sekali diperbincangkan kan. Kita pengen kurus, pengen diet, pengen segala macam, tapi takut caranya salah. Hari ini saya bawa rekan saya. Oh iya, saya belum kenalan ya. Nama saya Dr. Gigi Winsri Magdalena. Saya bertugas di Puskesmas Jakabaring. Saya juga nggak lupa nih ngebawa teman saya, Dr. Eva Rian Ferrita. Biasa kita panggil Dr. Ica. Pagi dong. Iya, hari ini kami berdua nih mencoba ngajakin teman-teman semua yang pengen tahu tips-tips
kecil tapi bermanfaat tentang diet. Tapi rasanya dok ya, sebelum saya kalau lebih jauh nih, saya kenalin dulu ya, Dokter Ica ini lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dan dia sudah bersama kami di Puskesmas Jakabaring hampir 4 tahun. Sama-sama beliau ini sangat senang dengan kesehatan yang berhubungan dengan penurunan berat badan. Kadang-kadang kan kita tuh pengen menurunkan berat badan, terus kita ikut ini dulu ya, olahraga sana, olahraga sini, di mana-mana makannya dikurang-kurangi gitu kan. Kemudian gak makan ini, gak makan itu. Tapi dok, sebenarnya dok, yang paling pertama itu diet itu apa sih dok? Nah, itu pertanyaan yang bagus ya sebenarnya semuanya sobat cerita. Jadi di sini saya ingin meluruskan dulu. Ya, kita luruskan dulu yang banyak di sana, yang banyak di sini cerita tentang diet. Makan dong, aku diet. Diet itu apa? Jadi di sini memang sengaja udah ditulis ya. Diet itu pola makan. Jadi sebenarnya diet itu hanyalah pola makan yang kita lakukan terus menerus. Misal ada diet untuk menurunkan berat badan. Ada diet menaikkan berat badan. Ada juga ya? Ada diet binaraga. Ada diet khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis. Jadi diet itu bukan makan lagi diet. Gak makan nasi aku gitu dong ya. Jadi diet itu sebenarnya hanyalah pola makan. Jadi kalau memang mau kurus, seperti tema kita hari ini, kalau memang ingin kurus, lakukanlah diet untuk menurunkan berat badan, ya. Itu diet defisit kalori. Oke dok, jadi sebenarnya saya ulang lagi ya, diet itu kan macam-macam. Ya, ada teman saya tuh sampai nggak makan nasi, nggak makan malam, nggak makan nasi, sibuk lah pokoknya. Kalau diajak makan, kalori aku tuh segini, nggak bisa lagi makan, gitu kan dok ya. Misalnya diajak ngomong, nggak bisa, aku diet manis-manis, atau aku makannya buah aja, gitu dok. Sebenarnya pola makan yang benar tuh gimana sih? Nah, jadi kita bagi ilmu dulu ya. Kita sharing sedikit di sini ya. Boleh ya. Jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa diet itu pola makan. Jadi ketika kita ingin menurunkan berat badan, berarti yang kita lakukan itu adalah diet defisit kalori. Defisit kalori itu apa sih dok? Gitu ya dok ya, banyak ya. Defisit kalori itu adalah kita mengurangi kebutuhan kalori yang kita gunakan. Kalori itu terbagi menjadi dua. Benar, sudah sering banyak yang dengar kali ya. Itu ada total daily energy expenditure atau yang kita kenal dengan TDEE. Ada juga BMR. Ketika kita ingin menurunkan berat badan, dihitung dulu dong TDEE-nya. Oh gitu dong, enggak. Dihitung dulu, jangan asal. Misalnya, saya dok, aku ada juga nih dok, misalnya dengan bangganya kan dia bilang, aku tuh udah turun 10 kilo, diet apa dok? Gitu ya, diet apa? Aku nggak makan malam, atau misalnya aku makan buah aja gitu dok. Misalnya aku tuh cuma makan pagi aku makan pisang, siang aku makan salad, malam aku nggak makan, akhirnya pingsan ya dok, ya bener nggak? Iya. Jadi kalau misalnya kita asal-asalan diet itu, ya yang jatuhnya malah lemes, lesu ya dok ya, malah kita ngerasa kayak nggak bertenaga gitu dok ya. Jadi sebenarnya boleh nggak sih dok membatasi makan kita tadi dok? Boleh. Tapi tadi tolong dong TDEE-nya dihitung dulu. Ya, apa sih TDEE gitu ya dok ya pasti ya. TDEE itu total daily energy expenditure. Di mana kita harus menghitung ini dulu. Ini adalah energi atau kalori yang dibutuhkan oleh tubuh untuk kita melakukan fungsinya. Fungsinya plus untuk kita makan, untuk kita berolahraga, untuk kita sekedar menulis. Itu kita butuh TDEE. Nah, setelah tahu TDEE, jangan lupa hitung juga BMR. BMR itu adalah basal metabolic rate, di mana ini digunakan hanya sekedar untuk kita tubuh bisa hidup. Nah, tubuh kita bisa hidup. Jadi nanti kalau kita sudah tahu total TDEE, kalorinya berapa, ya caranya ya dok ya. Caranya itu gini, cara untuk menghitung TDEE, HP sekarang udah canggih ya dok ya. Bisa download TikTok, bisa download
Facebook, bisa download Instagram, download juga aplikasi yang gitu-gitu, bisa buka dong Google-nya, di situ ada kok kalkulator TDEE online, gratis, tinggal dimasukin aja berat badan, tinggi badan, umur, dan jenis pekerjaan kita apa. Apakah kita hanya banyak duduk atau kita ada olahraga 1 kali sampai 2 kali Oh, itu ngaruh ya dok ya? Itu pengaruh. Nah, nanti keluar TDEE-nya berapa. Misalnya nanti TDEE yang didapatkan itu adalah seperti saya, TDEE saya adalah 1.800 kilokalori. Nah, untuk menurunkannya berarti kita harus defisitkan, turunkan TDEE ini tadi ya dok ya. Tapi jangan turun di bawah BMR. Nah, itu yang kesalahan yang sering orang-orang lakukan. Misal nanti itu di kalkulatornya langsung keluar loh, BMR-nya berapa? Misalnya BMR-nya 1.200 kilokalori. Jangan makan di bawah 1.200 metong. Oh, jadi kan kadang-kadang Bisa. kita sering dengar kan Ya. defisit kalori sampai 1.000 aku cuma boleh makan 1.000 gitu kan, padahal belum dihitung-hitung. Itu jangan ya dok ya. Nah dok, makanan yang sehat itu sebenarnya gimana dok? Apakah di dagingnya masih boleh, atau pasti ikan-ikanan atau nasi kan? Karena kayaknya tuh nasi jadi musuhnya orang diet kan. Nasi itu masih boleh nggak sih dok makan dok? Nah, itu harusnya ketika kita diet, kita harus paham dulu. Diet itu membutuhkan nutrisi. Badan ini untuk bisa hidup, otak bisa berpikir, jantung bisa berdetak, paru-paru bisa untuk kita hirup oksigennya dan juga bisa kita terima oksigennya untuk di dalam setiap sel di tubuh kita itu membutuhkan energi. Energi kita perlu dapatkan dari nutrisi. Nutrisi itu harus kita pikirkan. Jadi ketika diet jangan asal caplok aja. Aku cuma pengen makan salad kayak. Nah, misalnya ada influencer yang makan ini doang gitu dok ya. Ya cuma ikut-ikutan makan itu aja itu sebenarnya bisa saya bilang dengan lantang salah. Salah ya. Jadi harus pikirkan dulu makronutrisi. Makronutrisi di tubuh kita yang dibutuhkan itu komponennya ada 3 utama. Yang pertama itu ada protein, yang kedua ada karbohidrat, yang ketiga itu ada lemak. Oh justru butuh lemak dong. Iya. Salah misalnya ini aku nggak makan coklat, nggak makan gaji-gaji gitu. Dok, kalau contoh real lah dok, misalnya butuh sarapan apa gitu dok, biar orang ini nggak ngambil kesimpulan, oh kata dokter itu boleh ya. Contohnya deh dok, contohnya. Nah, jadi gini, kalau untuk makronutrisi tadi kan saya sebutkan ada 3 macam ya, saya jelaskan dulu satu persatu. Yang satu paling penting itu sebenarnya protein. Ya, kenapa? Karena protein ini asalnya aja dari bahasa Yunani loh dok ya. Jadi artinya itu protos, artinya utama. Ya, jadi karena dia utama, jadi harus kita pikirkan kenapa setiap sel di tubuh kita perlu protein. Rambut saja itu mengandung protein. Biji mata kita untuk melihat itu mengandung protein sebenarnya. Jadi itu adalah hal utama yang harus dipikirkan. Protein adalah nutrisi pertama yang jangan ditinggalkan. Sedangkan orang-orang ketika dia pikirnya takut makan daging, takut makan ayam, gara-gara hanya ingin makan sayur. Padahal protos tadi utama protein Proteinnya itu. malah lemak, malnutrisi. Nah, Benar-benar dok. dan untuk kebutuhannya sendiri itu protein itu kalau pada laki-laki gak usah pakai timbangan deh, ribet. Saya dulu juga awal-awal diet pakai Oh timbangan. iya, benar-benar. Kemana-mana bawa timbangan sekian jam. Sekian cerita ya, dokter Isha ini juga pernah sebagai pejuang kurus, pejuang diet. Makanya kita ambil tema yuk diet bareng Mas Jakabari, karena juga jadi dulu juga dokter sampai defisit berat badan sampai berapa tuh sampai sekarang? Udah kurang lebih 30. 30 tuh, 30 kilo. Memang sih nggak ada yang instan ya dok ya, nggak ada yang instan. Jadi kalau diet itu dibilang 10 kilo dalam 1 minggu itu beli juga ya dok ya. Lanjut dok, makanan lagi Ya, dok. makanan tadi ya. Jadi untuk kebutuhan protein yang pertama kita harus membedakan dulu antara laki-laki dan perempuan itu beda kebutuhannya. Karena ya laki-laki punya hormon laki-laki, perempuan punya hormon perempuan. Ingat, tubuh kita itu bukan cuma sekedar satu, dia manusia, tapi dia juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Jadi kebutuhan nutrisinya juga berbeda. Itulah tadi ada baiknya memang dihitung dulu. Setiap makhluk itu berbeda. Kalau nggak pakai begitu-gitu, nggak pakai kalkulator, apa ya? Cukup menggunakan tangan. Ya, punya semua ya, oke. Insya Allah. Jadi untuk tangan,
untuk kebutuhan protein. Jadi untuk perempuan dan laki-laki tadi saya katakan, saya ingatkan berbeda. Yang pertama untuk laki-laki, kalau protein itu dia 2 telapak tangan. Jadi kalau mau makan daging merah, dada ayam, ikan, telur, itu kebutuhannya 2 telapak tangan. Kalau wanita 1 telapak tangan saja protein. Kemudian karbohidrat, untuk karbohidrat itu kalau pada laki-laki pakai tangannya ditangkap ya, jadi kayak mangkok. Nah, untuk laki-laki dia 2 mangkuk telapak tangan. Untuk wanita cukup 1 mangkuk telapak tangan. Satu lagi tadi lemak, jangan lupa dong, karena tubuh kita hormon itu bisa bergerak, bisa berfungsi dengan maksimal, itu dia pakai pelumas. Di dalam itu juga ada pelumas, yaitu lemak. Jadi lemak itu dibutuhkan sebenarnya, tapi bukan lemak jenuh. Kira lemak tidak jenuh. Nah, lemaknya seperti apa? Kalau pada laki-laki itu dia 2 jempol ibu jari, pada perempuan cukup 1. Nah, itu dulu dipikirkan makronutrisinya dulu. Kalau mau diet, pikirin dulu. Wah, protein saya, karbohidrat saya, kemudian lemak saya sudah tercukupi. Habis dari situ silahkan makan makronutrisi sampai muntah di belakang. Ya, kayak tadi, kalau mau makan sayur, silahkan sebanyak-banyaknya sayur itu masuk ke makronutrisi karena dia mengandung banyak antioksidan dan juga serat. Jadi sebenarnya pola makan yang tepat, jumlah yang tepat itu juga sangat mempengaruhi dari bisa penurunan berat badan ya dok ya. Kemudian lagi dok nih kadang-kadang tuh orang juga tanya-tanya soal misalnya olahraga. Olahraga itu seberapa ngaruhnya dalam penurunan berat badan nih dok? Ada orang yang aku tuh sudah aerobik, sudah treadmill, sudah lari tiap pagi, gitu kan, tetapi berat badannya stagnan, artinya dia di posisi berat badannya tidak sesuai dengan berat badan ideal. Gitu. Nah, olahraga ini tuh penting juga mas. Nah, jadi gini, yang namanya kita ingin menurunkan berat badan ini diet untuk menurunkan berat badan ya, oke? Kita harus memikirkan tetap nutrisi yang utama. Ya, jadi 70% untuk menurunkan berat badan itu yang paling penting adalah dari pola makan. 30% baru dibantu dengan olahraga. Jadi olahraga penting ya dok ya. Jadi rasanya itu nggak harus balance ya. Bisa juga antara makan dan olahraga. Terus kalau misalnya olahraga juga tuh seberapa lama waktunya dok? Apakah memang kita boleh tuh olahraganya sampai misalnya paginya renang, siangnya ngapain, senam, atau bisa sorenya lagi kita treadmill gitu dong. Terus olahraganya tuh ada jadi ini kesannya kayak lembur olahraga ya? Iya benar. Jadi saya pernah punya teman itu dia olahraganya sampai 2 jam sampai akhirnya apa tuh namanya kolek. Ya, kita jelasin lagi ya. Kita sharing ilmu di sini. Ya, teman-teman sobat bergesah semuanya tidak perlu searching, sudah saya telan semuanya, saya semburkan untuk kalian semua. Ya, itu bahasanya ya. Jadi kita harus paham dulu tentang metabolisme tubuh kita. Jadi manusia itu di dalam tubuhnya itu bukan hanya terdiri dari sel darah apa segala macam, tapi kita ada cairan tubuh, ada organ, ada tulang, ada otot, dan ada lemak. Jadi itu harus kita pikirkan. Dan untuk terkait olahraga tadi, olahraga apa sih yang bagus? Tolong diingat dulu segitiga cinta ini. Waduh, segitiga cinta ya. Jadi di sini ada otot, di sini ada tulang, di sini ada lemak. Segitiga cinta ini kenapa saya bilang? Karena ini nanti berkaitan dengan kalau pengen turun berat badan tadi ya. Jadi berat penurunan berat badan ya. Ya, dan olahraganya. Ketika kita sedang berolahraga itu ada olahraga kardio ya, dok ya sering. Senam dok, jantung sehat. Ya, sebenarnya itu otot apa yang digerakkan itu bagus sebenarnya ya dok ya. Itu otot apa yang digerakkan itu adalah otot jantung. Sedangkan pada orang yang sudah berumur 30 tahun ke atas, ya, kita membutuhkan kekuatan dari otot rangka juga. Selain itu juga tulang, karena tulang setelah umur 30 tahun ke atas mulai keropos.
mulai habis 1% per tahunnya. Jadi di sini kalau mau olahraga kardio seperti jogging, zumba, jingkrak-jingkrak atau apapun itu boleh, bagus karena itu untuk kardio, boleh, bagus. Tapi saya lebih menyarankan untuk menurunkan berat badan itu adalah olahraga beban untuk otot. Ya, Jarang ditolak nih dok. ya jarang ini ditolak orang, takutnya, takut deh cewek olahraga beban, saya olahraga beban nggak keluar tuh. Ya otaknya dok ya. Iya, ya. Jadi olahraga beban. Olahraga beban ini tugasnya apa? Fungsinya apa? Olahraga beban ketika kita menggerakkan otot kita akan kencang. Otot itu menempel di mana? Otot menempel di tulang. Ketika otot kencang dan baik, otomatis tulang jadi baik. Tulang juga menjadi kuat. Di sini akan sangat berpengaruh kepada jenis penyakit. Otomatis orang yang sering latihan beban, tulangnya lebih kuat. Lihat Aderai, sudah ada belum dia jalan begini-begini? Sudah. Jadi tulangnya kuat. Jadi di sini juga menurunkan resiko osteoporosis sebenarnya kalau kita latihan beban. Kemudian kalau otot kita bagus, kencang, tulang kuat, otomatis lemak goodbye. Otomatis lemak rendah. Kalau ini sudah bagus, ini sudah lemak rendah, otomatis yang terjadi apa? Sel-sel darah kita yang tadinya ada lemak visceral menempel di situ dan di pembuluh darah kita yang kita takutnya nempel di pembuluh darah jantung itu otomatis tidak ada. Jadi otomatis di sini orangnya kolesterolnya apa kabar? Kolesterolnya turun. Bagus. Kemudian apa kabar dengan trigliserid? Trigliserid juga pasti rendah, aman. Orang tulangnya aja kuat, ada nggak asam urat? Otomatis tidak ada asam urat. Penyakit jantungnya gimana? Ya goodbye dong yang namanya sakit jantung. Orang dia ototnya dilatih, otot jantung juga pasti otomatis dilatih. Jadi tidak ada sakit jantung. Kalau sudah seperti ini nantinya berarti kadar gula di dalam tubuh juga dan juga kesensitifan insulin juga bagus, otomatis DM ada enggak? Otomatis DM juga tidak ada, goodbye. Jadi ya bagus sekali kita olahraga. Ya, olahraga tadi boleh kalau mau kardio, tapi tidak ada salahnya. Ayo kita olahraga menggunakan latihan beban. Oke, saya juga mengingatkan ke sobat bergesak nih, kalau yang pengen tanya, yang selama ini punya unek-unek, pengen tahu, pengen nanya, apa tips-tipsnya lagi yang mungkin belum kami sebutkan, bisa di komentar di IG, Instagram, di online Banyu Asin, atau juga ada di Facebook ya, ada di Facebook itu TCT Banyu Asin dan OPD Pudinkes Kabupaten Banyu Asin. Nanti kita coba kulik lagi, kita coba kupas lagi, kita coba jawab apa aja yang pengen diketahui oleh kawan-kawan sobat bergesak sekalian. Dan sebelum itu, sebelum kita baca-baca, udah cobain olahraganya nggak dong? Oh iya boleh. Kebetulan di sini kami juga mengajak teman-teman. Ada teman yang memang juga sudah sukses untuk menurunkan berat badan. Nah, kita contohkan ya bagaimana gerakan olahraga yang bagus. Jadi tidak ada alasan nanti bilang nggak sempat olahraga ini di WC pun bisa. Boleh mandi boleh. Ini dok ya. Minim budget. Jangan jadi alasan. Oke. Yuk kita ada semua dari Puskesmas Jakabaring yang mau reaksi yuk. Oke, ini teman-teman kita dari Puskesmas Jakabaring bakalan mencoba mempraktekkan biar kita bisa langsung nangkep nih dok ya. Jadi kita akan melakukan, ini saya kasih 4 contoh. 3, sebenarnya ini fungsional training. Jadi fungsional itu dimana olahraga ini sangat berguna untuk fungsi tubuh kita dan juga sehari-harinya pasti terpakai kekuatan olahraga ini nantinya ya. Jadi ada 4 contohnya. Yang pertama itu ada squat, yang kedua sumo squat yang nantinya pasti saya yakin dicintai oleh kaum wanita. Kemudian yang ketiga itu ada lunges dan yang keempat itu ada burpee. Nah, 3 contoh yang pertama itu adalah contoh latihan beban. Beban yang hanya menggunakan berat badan kita sendiri. Jadi bukan alasan, wah aku harus beli barbel, tidak ada uang. Enggak mesti, berat badan sendiri aja bisa. Kalau ada uang lebih ya boleh, silakan. Kalau mau beli barbel, dumbbell dan sebagainya. Oke, baik, silakan. Lala dan Hera kita contohkan dulu gerakan yang pertama itu adalah squat. Squat itu caranya kaki kita buka selebar bahu. Oke, setelah kaki dibuka selebar bahu, kemudian kita
turunkan badan seolah-olah kayak ada kursi ya di belakang. Turunkan, kencangkan perutnya, jangan melenting, jangan kayak gaya TikTok ya, tuing, gitu, jangan ya. Jadi harus lurus punggungnya agar meminimalisir cedera. Oke, silahkan dilakukan ini sebanyak 12 kali ya. Contohnya ini kita contohin 3 aja ya, nanti tidak cukup ya durasinya ya. Oke, silahkan squat, silahkan 1. Oke, seperti itu ya. Jadi diturunkan batas lututnya ini tadi, oke, seperti itu. Jangan sampai terjadi apa ya bahasanya dok, melenting gitu dok. Jangan sampai ini harus lurus ya untuk meminimalisir cedera. Oke, cukup. Nah, untuk gerakan squat ini manfaatnya banyak. Selain untuk menurunkan berat badan, kenapa ini gerakan ini dipilih? Karena otot yang paling banyak, baik di laki-laki atau perempuan itu adalah otot paha. Yang kedua otot panggul. Masa sebenarnya bokong, ya bukan panggul, bokong. Jadi otot itu dengan gerakan squat dia akan dilatih, dia akan ikut kencang nantinya, terutama pada wanita atau laki-laki yang tubuhnya bergelambir di bagian bawah. Selain itu manfaatnya juga baik untuk ibu-ibu karena nantinya gerakan ini juga bagus untuk mengencangkan otot panggul, terutama otot panggul bagian dalam. Tidak perlu mikir. Dan juga bagus juga untuk laki-laki, jangan salah. Karena ini juga bermanfaat untuk ada hubungannya dengan ini ya, hubungan seksual sebenarnya ya. Dia bisa bikin tahan lama. Seperti itu. Oke, yang kedua kita contohkan dengan menggunakan beban. Ya, silakan. Ini adalah sumo squat. Sumo squat ini yang dilatih adalah hamstring otot yang di bagian dalam. Jadi kalau ada yang gelambir di situ dia akan kencang. Ya, silakan sumo squat itu dibuka lebih lebar lagi dari bahu, kemudian gerakannya sama seperti duduk seolah-olah ada kursi di belakang. Silakan, lihat 1 lagi 2. Oke, nah sumo squat ini juga sama kayak squat biasa tadi, dilakukan itu minimal 12 repetisi. Oke, selanjutnya itu adalah lunges. Jadi lunges itu juga dia juga sama, melatih otot paha dan bokong. Oke, posisinya seperti ini kayak mau lari, kayak mau awal sprint. Nah, kemudian kaki yang di depan ditekuk, yang di belakang juga ditekuk hampir menyentuh lantai. Oke, ini juga dilakukan sebanyak minimal 12 kali dan gantian ya, kakinya jangan cuma kanan aja, nanti kanan seksi, kiri enggak. Oke, ya seperti itu contohnya. Dan ini 3 gerakan awal tadi itu adalah contoh gerakan body weight, jadi yang menggunakan berat badan. Boleh kalau mau ditambah double kayak seperti kita contohkan tadi boleh. Tapi ada gerakan terakhir yang juga bisa untuk ditambahkan sebagai cardio. Contohnya itu adalah gerakan burpee. Burpee adalah gerakan yang paling banyak membakar kalori. Ya agak lumayan gimana sih gitu, tapi bisa dilakukan di mana saja. Seperti ini contoh burpee, silakan. Ya, posisinya kita ambil posisi seperti mau sit up, tapi tolong badannya tetap diluruskan, jangan sampai lunting ya. Kemudian melompat, silakan 1, oke. Dan seperti itu. Dilakukan juga sama minimal 12 repetisi dan diulang sebanyak 3 set. Itu sudah belambur. Kalau ini dok, ingat dianggapnya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman Lala, Hera, dan Puskesmas Jakabari. Oh, aku lupa ngingetin nih ya Sobat Pemirsa. Jadi kalau yang mau nanya itu kita punya giveaway menarik. Jadi jangan sampai kelewatan nih. Bisa dapat giveaway, dapat hadiahnya, dapat kita supaya bisa sama-sama tahu lah tips-tips lagi. Selain pengen tahu apa, kita boleh untuk tanya-tanya di sini tadi ya. Kayak itu tadi ada di Facebook, IG, di punya di Banyu Atin dan juga Facebooknya PTT Banyu Atin. Ya, ditunggu loh pertanyaan-pertanyaannya. Oke deh, kita balik lagi nih dok ya. Aku mau tanya nih dok tentang kayak pola makan, kalori yang defisit, olahraga. Kalau sebenarnya olahraga itu paling lama berapa lama sih? Olahraga sebenarnya paling lama cuma kita. Oh, betul. Iya, tidak mesti. Wah, aku harus olahraga 30 menit. Tidak mesti. Cukup 5 menit saja. Yang penting konsisten, rutin untuk dilakukan itu sudah baik. Sebenarnya itu tadi olahraga kan hanya 30%. 70%-nya pola makan kalau dijaga. Oh, satu lagi dok yang saya ketinggalan. Antara protein hewani sama protein hewani sama nabati, sorry, di blend itu bagusan mana? Oke. Untuk protein
sebenarnya mau dia nabati, mau dia hewani, itu semuanya bagus. Kita tidak boleh ngejudge ciptaan Tuhan itu ada yang buruk, semua ciptaan Tuhan itu bagus. Jadi semuanya bisa kita makan. Tinggal sekarang itu cocok-cocokan di individunya. Ada orang yang lebih suka makan daging merah, monggo silakan dimakan daging merah proteinnya. Tapi ingat porsinya lagi, laki-laki 2 telapak tangan, perempuan itu 1 telapak tangan. Kalau misalnya dia sukanya mau makan putih telur atau telurnya saja, tidak suka makan daging, seret, ya silakan. Oh gitu. Itu cocok untuk makan. Nah, dok, sekarang kita dapat pertanyaan nih dok. Dari Februnya.c.kl. Perempuan sekarang IMB-nya rendah dengan diet instan dengan obat. Sejauh mana efeknya terhadap kesehatan? Oh, Nah, obat-obatan nih dok. Banyak kalau Obat sekarang ya. kan, iklan-iklannya kan. Berat-berat, gitu kan. Jadi ini sekaligus juga ya saya share lagi juga, karena memang kalau iklan ini banyak banget ya, terutama kalau obat pelangsing. Minum ini, pupnya keluar ini. Minum ini, BAB-nya berlemak. Iya, benar-benar. Apa itu yang terjadi ya? Jadi kita jelasin dikit, kita bahas sedikit mengenai metabolisme lemak ya. Oke, jadi lemak itu kan kita anggap dia itu di dalam badan itu disimpan, sama seperti kita menyimpan apa ya, kayak menyimpan makanan di dalam kulkas, stok gitu ya. Jadi lemak itu sebenarnya kalori yang kelebihan tadi disimpan di dalam tubuh, itu dijadiin stok. Suatu saat terjadi kalori defisit tadi ya dok ya, terjadi defisit kalori tadi, tubuh akan tok lemak keluar dong, saya butuh kamu, tidak ada energi di sini, saya butuh memecah kamu. Jadi sel-sel lemak nih yang ada di tangan, yang ada di perut, itu kan bentuknya gitu ya. Sering dong ya melihat lemak-lemak yang ada di pasar aja contohnya, kayak di daging ya, gitu ya. Nah, ketika tubuh membutuhkan energi tapi kita sedang defisit kalori, ya otomatis lemak ini akan dibangun oleh metabolisme tubuh. Tok lemak, bangun dong, kami butuh kamu, pecah dong untuk jadi energi. Lemak ini akan dipecah menjadi asam lemak. Lemak ini akan dipecah menjadi asam lemak, dan lemak ini di dalam tubuh akan dipecah lagi, asam lemaknya ini akan dipecah lagi melalui proses itu namanya beta oksidasi. Itu menjadi trigliserida dan kemudian menjadi ATP, ya, menjadi adenin trifosfat. Jadi ATP ini apa? Energi. Silakan kalau teman-teman mau searching tentang ATP. Jadi ini adalah energi. Nantinya energi inilah yang digunakan oleh tubuh. Gimana energi ini bisa sampai kalau misalnya kita lagi defisit tapi kita lebih banyak olahraga, pengen tetap kuat gitu ya. ATP-nya ini nanti dibawa oleh mitokondria itu ke sel yang butuh. Nah, makanya kita tetap kuat untuk berolahraga. Itu yang terjadi sebenarnya dalam proses diet. Nah, kalau pada orang-orang yang seperti ini ya dok, ya orang-orang yang diet tadi, yang menggunakan pil-pil diet dan menggunakan makanan kayak serat-serat minuman-minuman diet, itu kan sebenarnya dia melalui saluran pencernaan. Sedangkan lemak kan adanya di sini, bukan hanya ada di saluran pencernaan. Nah, kalau yang ini kan otomatis nanti lemaknya dipecah. Setelah dipecah ini yang namanya pabrik pasti ada limbah ya. Limbahnya apa? Limbah dari kita memecah lemak itu, lemak dibakar kalau bahasa kerennya, itu adalah H2O dan CO2. Jadi lemaknya itu keluar berupa air dan CO2, gas. Gasnya itu apa? Dari kita bernapas. Keluar dia dari kita bernapas dan Makanya kalau napas kurangin berat badan gitu ya. Tapi jangan di ya itu badan udah ya. Karena stres gitu dok. Iya, nah jadi makanya saya bingung kalau misalnya ada iklan-iklan itu minum ini kayaknya keluar lemak. Yang terjadi mungkin yang saya pahami dari dunia kedokteran, kalau misalnya terjadi seperti itu berarti terjadi malabsorpsi lemak. Berarti terjadi gangguan. Justru malah Justru itu kayak gitu adalah kok ya. itu hal yang tidak baik ya. Jadi perlu kita ingat lagi bahwa yang namanya diet itu nggak ada yang instan. Kalau misalnya pengen diet, yuk kita perbaiki dulu pola makan, kita perbaiki dulu olahraga,
kita baca lagi, ada pertanyaan lagi nih dari Bestia. Dok mau tanya nih, bagaimana cara menurunkan berat badan tanpa olahraga? Nah ini dok, ini adalah rombongan malas olahraga nih kayak saya, gitu kan? Terus gimana dok bisa turun berat badan tanpa olahraga? Jadi ini ya, kalau mau menurunkan berat badan tanpa olahraga, tadi kan sudah saya bilang, untuk menurunkan berat badan itu 70% dari pola makan. Memang mayoritas itu dari pola makan saja. Nah, baru ditambah 30% dari olahraga. Bisa. Tapi ya tadi, penuhi dulu nutrisi yang sudah saya jelaskan tadi. Penuhi dulu kebutuhan kalori sesuai dengan BMR tadi. Ya, nah, jadi kalau misalnya sudah asal metabolismenya tadi sudah terpenuhi, ya tidak masalah. Jadi kalau tadi misalnya sudah dihitung TDEE-nya 1800, kita kurangin aja 500 untuk kalori defisit. Tapi menguranginya tadi jangan sampai di bawah BMR, nanti gelebuk, pingsan, gila kenapa terjadi. Dia masuk rumah sakit. Iya. Masuk rumah sakit. Iya. Dan ini tips dari saya sebenarnya gimana sih Kak untuk hitung-hitung tadi, silahkan boleh dibuka di Google, judulnya itu ada TDEE kalkulator online, banyak, gratis. Nah kemudian ya download aja aplikasi untuk menghitung jumlah kalori, gratis. Ada Fat Secret, ada MyFitnessPal. Jangan kebanyakan nyebut merek dong. Ya. Oke, ada pertanyaan lain nih. Dokter mau tanya, apa sih penyebab tubuh tuh susah kurus padahal sudah diet? Nah, nih dok, kadang-kadang kan dia udah segala macam deh dietin tapi nggak turun-turun berat badan. Oke, jadi sudah diet tapi turun. Tangan, saya bilang tadi. Nah, jadi mungkin saya akan bertanya dulu, dietnya diet seperti apa? Apakah sudah tepat nutrisinya? Apakah sudah cukup kalorinya? Apakah jangan-jangan malah over kalori? Atau jangan-jangan dia di kalori maintenance batas makannya ternyata. Jadi yang nggak akan turun, mau sampai jungkir balik juga nggak akan turun kalau memang dietnya masih salah. Jadi itu tadi, diet itu butuh ilmu, makanya saya sharing. Oke, benar ya. Jadi kita nggak bisa diet asal diet, nggak bisa nggak makan ini, nggak makan itu. Ada satu pertanyaan lagi nih dok dari Wiwi Riva nih. Dok, bagaimana dengan gerakan plank? Nah, yang katanya plank. Oh sorry, saya nggak olahraga soalnya ya. Saya bagian ibu-ibu malas olahraga. Dok, gimana dengan gerakan plank yang katanya bisa mengecilkan perut? Apa benar? Mohon penjelasannya. Ini ya, kalau anak fitness atau anak gym itu atau yang suka buka YouTube, TikTok itu melihat plank berkeringat. Ini oke, memang tadi seperti yang saya jelaskan, limbah dari pemecahan lemak itu adalah keringat dan juga dari air kencing, ya, dari BAK sebenarnya bisa. Nah ini ibu-ibu ini berharapnya saya mau ngecilin yang di perut itu, pengen ngecilin perut. Kita tidak bisa memilih bagian tubuh mana yang mau dikecilkan, karena itu ya suka-sukanya metabolisme tubuh kita. Sama kayak waktu dia nyimpan lemak, saya mau nyimpan lemaknya di tangan, makanya boleh suka-suka gula. Jadi tangannya gede gula. Nah kalau mau plank buat ngecilin perut, yang nggak bisa. Yang terjadi plank itu kan yang dilatih otot perut. Jadi ototnya kurang. Kencang, bagus dan kencang. Jadi itulah yang sering dilatih itu otot perut. Memang dia nanti kalau lama-lama otot di situ kencang dan kita benar dietnya defisit kalori, otomatis lemak yang di atas itu kan kalau memang nanti kata tubuh pecah lemak yang di perut dong, lama-lama tinggi. Nah, tapi nggak instan ya dok. Tapi nggak instan. Plank terus akhirnya. Iya. Udah terus gitu ya. Masih gitu, sungsep ya. Enggak ya. Iya. Oke, kita lihat lagi. Ini bertanya Ilai dan Nusirwan. Ini bertanya Nasir, bagaimana mengurangi berat badan pada anak sekolah yang suka fast food dan main gadget? Aduh, ini anak yang kayak PR ya. Jadi ada terus main gadget ya gitu ya. Ya, kayaknya anaknya di main gadget terus. Terus samping anaknya, sekalian di kan. Jadi mungkin anaknya sampai nonton live juga kali ya. Jadi untuk anak-anak yang ini kita pastikan dulu ini anak. Untuk anak-anak kan memang harus dihitung secara tertentu karena untuk berat badan ideal anak-anak, karena anak-anak dia masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan.
Untuk anak-anak itu kan harus diukur dulu apakah berat badannya sudah sesuai umur, tinggi badannya sudah sesuai umur, dan bagaimana perkembangannya apakah sudah sesuai dengan umur. Jadi kita hitung dulu itu. Sudah pas, sudah cukup. Biasanya itu nanti kalau boleh datang ke Puskesmas Jakabaring kita periksakan itu biasanya nanti kita lihat ini sudah melewati garis merah belum nih yang di atas, obes nggak nih anak, kegemukan dan tidak ini anak. Kalau memang ini anak kegemukan, boleh kita berikan pola makan yang sehat seperti tadi. Tetap untuk nutrisi tubuh manusia itu tetap harus memikirkan makronutrisi dan mikronutrisi seperti tadi, tetap sama. Tetap juga kalau memang dia sudah ini nanti tetap juga kita bisa hitung kalau mikirin Pola makannya ya. pola makannya dulu ya kita perbaikin. Untuk makan junk food diperhatiin dulu junk foodnya, sumbernya itu dibuat dari apa. Kayak saya sekarang ya dok ya, saya pernah lihat itu ada proses pembuatan katanya daging kepiting ya, yang sering itu ya. Padahal itu bukan dari daging kepiting. Ngomongnya jadi dari tepung, katanya dari ikan apa gitu ya. Jadi lebih baik yang langsung ya dok ya, misalnya kalau kepiting ya nanti kepitingnya, kalau ikan jadi ikannya gitu ya. Nggak usah nugget bentuk ikan gitu ya. Nanti nugget bentuk dino, kan dino jadi kan dok. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih, Apri. Assalamualaikum dok, mau nanya obat pelangsing yang bagus dan sesuai dengan BPOM ada nggak? Duh, tadi udah kita bahas nih ya. Bahas. Mungkin bisa diulang nggak? Jadi yang namanya obat diet sebaiknya tidak dihindari lah ya. Lebih baik kita memperbaiki pola makan kita, boleh kita olahraga. Karena kalau misalnya yang namanya obat diet biasanya lebih banyak ke iklan-iklan. Jadi kita sebagai netizen yang jeli, cerdas, yuk kita mulai mengurangi dan memilah iklan-iklan yang bermanfaat atau enggak. Ada lagi nih, mulai lagi sama nih ya, Mbak diceritain lagi. Maaf dok, mau tanya lagi, apakah dengan minum jeruk nipis bisa membantu proses penurunan berat badan? Oh, saya pernah dengar itu. Minum jeruk nipis tiap pagi berat badannya kurang. Jadi namanya makanan itu dia ada makanan yang asam, ada makanan yang basah. Nah, memang ada penelitian yang mengatakan bahwa makanan yang asam itu bisa membantu menurunkan berat badan, tapi ada caranya. Caranya adalah makanan asam itu dikonsumsi sebelum kita mengkonsumsi makanan-makanan ini. Kenapa? Tujuannya itu adalah di dalam tubuh ini ada namanya hormon, banyak sekali hormon. Terutama ketika kita diet ini hormon grelin ya yang sering bekerja, itu hormon lapar kita yang buat melanglang buana. Kalau diberikan makanan yang bersuasana asam terlebih dahulu ke dalam lambung, tapi kalau ini syaratnya tidak ada mah ya, di dalam lambung hormon itu akan turun. Hormon grelin itu akan turun dan dia merasa aku disingkirkan. Jadinya kesannya kayak sedang tidak lapar. Seperti itu. Cuman bagus atau tidak untuk dilakukan setiap hari. Lama-lama yang namanya lambung dikasih asam terus ya kasihan dong. Ya, ya. Ngomong terus malah sakit mah. Jadi kira-kira juga kalau itu memang ada penelitiannya, tapi kalau saran saya, yuk jangan cari yang instan. Saya saja menurunkan berat badan itu Gak instan ya? Gak instan. Berperjuangan. Satu minggu itu hanya turun setengah kilo dan memang yang benar cukup setengah kilo sampai 1 kilo saja. Bertahan ya dok ya, bertahan. Iya. Jadi nanti kalau memang mau lagi makannya pengen gila, masa lebaran udah makan lihat aja, boleh. Paling naiknya cuma sekilo atau sekilo setengah, nggak sampai 2 kilo. Karena kita tidak bombing lagi, nggak naik ini. Nah, pertanyaan dok, apa boleh ngambil saat berdiet? Sebenarnya seperti apa ya yang sebaiknya dikonsumsi? Nah, ini orang-orang kayak saya ya, mau ngambil nih dok, gimana nih? Oke. Kalau diet, itu tadi ya, kalau diet untuk menurunkan berat badan ataupun menaikkan berat badan, itu boleh ngemil. Karena tadi tubuh kita ini banyak hormon. Kalau nanti yang keluar malah hormon stres gara-gara kopi, boleh ya. Ini beneran nih dok. Pengen kopi. Daripada nantinya stres, minum aja itu kopi. Tapi ketika ngemil itu tadi saya tekankan lagi, tolong diingat untuk jumlah kalorinya berapa. Jadi tipsnya dari saya, kalau memang pengen nih jajan-jajanan yang ada di Indo April atau yang ada di Betamaret, nah itu silakan, boleh, tapi dilihat dulu dong
nutrisinya berapa ya ini kalorinya. Nah, seperti itu. Kalau kira-kira masih cukup, masih ada nih cadangan kalori saya, ya silakan, tidak ada masalah daripada jadinya stres ya Dok ya. Boleh nggak jadi dia itu harus ada juga kalau buah bisa ya kali buat mil-mil ya. boleh. Itu biasanya buah. Kenapa orang dia sering makan buah atau sayur itu gara-gara udah sedikit banget nih cadangan kalorinya. Tinggal 10 kalori. Ada lagi nggak pertanyaan yang mau kita bahas nih? Kalau nggak ada, aku mau ngasih itu ada. Assalamualaikum dokter, apa akibatnya bila berat badan itu terlalu cepat dari kondisi normalnya? Oh, jadi turun selalu cepat dari kondisi normalnya. Seperti yang sudah dibahas tadi, berat badan yang baik itu turunnya per minggunya itu hanya sekitar 0,5 kilo sampai 1 kilogram. Jadi, ya kurang lebih 1 bulan itu 2 sampai 4 kilo. Apabila terjadi penurunan berat badan yang lebih cepat drastis lebih dari itu sebetulnya perlu kita tanda tanya saja. Biasanya berarti terjadi kecepatan metabolismenya terjadi lebih cepat. Berarti ada apa ini di dalam tubuh? Kenapa ini tubuh membutuhkan energi lebih banyak? Ada apa ini di dalam tubuh? Apakah kita yang terlalu over? Apakah ada yang tumbuh di situ yang membutuhkan makan sehingga energi saya habis? Nah itu sebenarnya berbahaya, tidak baik ya. Tidak baik ya. Jadi intinya kalau kita terlalu berlebih, terlalu turun 1 kilo atau 1 minggu turun 10 kilo, itu udah harus sakit. Terus saya bilang pokoknya namanya diet itu harus sehat, harus cepat. Oh iya, di bulan besar kita yang sebelum kalian saking banyaknya pertanyaan kita hari ini, kita stop dulu deh, ambil nafas dulu ya. Kita bawa juga kita, ayo kita ke ruang bergesak dulu, ke ruang promosi ruang bergesak dulu ya hari ini tentang produk-produk yang bakal kita promoin. Yuk, jangan deh, yuk, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Begesa. Halo. Apa kabarnya hari ini? Sobat Begesa, kali ini dari Project Promosi Begesa, saya Andrini dan adik saya Sehat Tati akan mempromosikan produk IRTP dan produk PKRT binaan Dinas Kesehatan Banyuasin. Yang pertama ada produk IRTP dari wilayah kerja Puskesmas Jakabaring, yaitu apa Dek? Yang kita bawa Dek dari Jakabaring? salah satunya adalah Roti Mama Puan. macam-macam varian roti Mama Puan adalah rasa abon, Rasa abon, ada lagi Dek, apa ini Dek? Rasa Srikaya. dan ini rasa keju. Keju, ya. Selain dari roti, apa lagi Dek yang kita bawa Dek? Kita bawa kue pia Rasa coklat. merek pipi ya. Oh iya. Dan satu lagi ada tadi Ada varian varian coklat, kacang- varian kacang hijau, dan varian nanas. nanas. Oh iya, enak sekali untuk Ini ngeteh ya Dek ya. produknya, Ah, ah. produk ini fresh, alami, tanpa bahan pengawet. Yang pastinya Jadi enak. Enak ya. Satu lagi Dek, ini ada lagi yang pakai stoples ini. Oh iya, ini Rengginang Naila. Diproduksi Enak sekali. oleh Naila dari Sungai Kedukan. Enak Bandasnya- untuk ngopi sore-sore ya Dek ya. Oh iya. Satu lagi yang selain dari ini Dek. Ini aja. Selanjutnya ada lagi produk PKRT, produk New Aira dengan dua varian yaitu pembersih lantai dan kamar mandi dari produksi Agam Laundry. Yang satunya apa Dek? Pewangi, pelembut, dan pelicin juga ada diproduksi dari Agam Laundry Kabupaten Banyuasin. Selanjutnya ada lagi alat permainan edukatif si Gimbang Begesah yang terdiri dari kartu gimbang. Satunya lagi apa Dek? Kayak seperti kita main waktu kecil. Ular tangga. Oh iya, ular tangga. Ular tangga. Ini contohnya. Kita ada di puskesmas ini Dek ya. Ya. Ada. Nanti kita main Dek ya. Sorry maaf. Ada lagi satu lagi Monopoli. Ini Monopoli.
yang berisi pengetahuan tentang gizi seimbang. Oh iya Sobat Begesa, produk seimbang ini sudah mempunyai hak cipta loh dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jika ingin memesan produk ini, hak cipta ingin memesan produk ini sudah dipromosikan, bisa menghubungi Puskesmas Jakabaring atau Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin. Baik Sobat Begesa, demikian pojok promosi Begesa. Selanjutnya kembali ke ruang Begesa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu ada produk-produk yang dari wilayah Jakabaring bagus banget. Ya, enak banget itu sangat keren banget. Jadi memang kita bantu juga membantu atau konsumsi langsung dari UMKM, membantu UMKM berkembang. Kita balik ke pertanyaan lagi. Jadi lihat kreatif bermain monopoli dan rumah tangga sambil edukasi kesehatan gizi. Iya benar, memang ini produk ini memang bertujuan untuk bisa supaya kita itu bisa tahu gizi yang bisa dimakan gimana, tapi nggak monoton. Jadi bisa ngajak anak-anak main sore-sore, biar nggak main gadget terus kan. Jadi mainan sama anak-anak sore-sore, ada main monopoli, ular tangga. Jadi mereka juga bisa punya waktu yang efektif bersama keluarga, tetapi tahu nih, oh ternyata kayak gini gizi yang seimbang. Karena kadang-kadang kita akhir-akhir ini anak-anak tuh taunya cuma nugget, sosis. Nah, yuk dengan ini kita nanti bisa permainan ular tangga dan monopoli ini kita bisa tahu nih, oh makanan yang baik itu untuk anak-anak begini, dan kita bisa kreasikan nantinya. Kita bisa tuh bilang sama anak-anak, habis ini kita makan makanan bergizi, kita makan makanan bergizi gitu kan. Jadi jangan salah loh, produk dari tingkat Kabupaten Banyuasin ini nih udah keren banget. Kalau mau boleh menghubungi Kabupaten Banyuasin karena memang disediakan supaya kita semua bisa banyak yang manfaatnya, bisa tahu gizi, bisa dekat sama keluarga, banyak deh pokoknya. Silakan hubungi Dinkes Kabupaten Banyuasin. Yuk kita lanjut lagi pertanyaan dari Bu Harli. Mau dong izin bertanya dok, bagaimana diet yang aman dan sehat untuk penderita kanker? Oh ini dok, mungkin penderita kanker dan mungkin gimana nih dok? Ya, penderita kanker ya, jadi untuk orang-orang dengan kondisi tertentu seperti yang saya katakan tadi, ada diet untuk kondisi tertentu memang. Jadi pada penderita kanker kita harus paham dulu, sel kanker itu sangat suka sekali dengan gula. Kenapa? Karena gula itu memberikan ia energi untuk berkembang dan bertumbuh. Iya, sel kanker itu bahagia, jadi dia suka banget sama gula. Jadi kalau orang dengan komorbid memang sudah ada kanker di dalam tubuhnya, misalnya kanker cinta, jadi kanker cinta ini dia suka sekali dengan gula. Sel kanker ini suka sekali dengan gula. Ketika ada gula masuk, wah makanan nih, ore saya dapat makan, bluk tambah besar. Nah, jadi bagaimana diet yang baik? Kurangi asupan gula. Dan juga satu lagi, sel kanker juga suka dengan sodium dan natrium, yaitu garam. Jadi tolong dikurangi juga garamnya. Karena tadi sel sodium dan natrium itu dia berperan dalam cairan di dalam sel. Nah, jadi kalau misalnya cairan di dalam sel itu tadi ditunjang lagi, terutama di dalam sel kanker tadi ditunjang lagi dengan kadar garam yang tinggi, bahagia dia sel kanker itu. Jadi cukup dengan kurangi gula dan garam. Selebihnya silahkan lakukan pola makan yang sehat. Oke, mungkin bisa diterap ya ilmunya ya. Tadi penanya Pak Muhammad ya, bahwa yang baik itu adalah kurangi gula, kurangi garam. Itu yang paling simpel lah, supaya kita bisa lebih sehat berikutnya tentunya ya. Semoga cepat sehat ya Bapak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nggak ini yang kita baca-baca lagi dok? Kita lihat kayaknya banyak banget sih yang tanya. Oh kalau mau tanya-tanya lagi masih belum puas, tapi kita waktunya udah habis, boleh ke Puskesmas Jakabaring. Kita punya tim kesehatan gizi juga yang bisa ngitungin gizi-gizi yang bisa kita jadikan acuan sebagai
Jadi hidup sehat lagi. Kalau mau turun berat badan nanti dihitungin sama pihak gizi kita. Kalau mau olahraga nanti dihitungin sama bagian olahraga kita. Puskesmas Jakabaring siap membantu kalau mau diet. Makanya kita pakai tema ini kan, mau ranting, yuk diet sama Puskesmas Jakabaring. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi kan? Oh ada yuk. Banyak nih. Al-Fadari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya dok, saya ini ada kebiasaan minum air dingin pada malam hari. Apakah ini bisa memicu kegemukan di kemudian hari? Thank you ya dok. Dok agak dihemat ini dok, waktunya udah mas. Oh ya, nih. Jadi untuk minum minuman dingin, sering ini banyak pertanyaannya ya. Untuk minum minuman dingin, saya mau tanya dulu, minum apa? Ya, kalau yang cuma diminum air putih saja yang di kulkas itu tidak apa-apa. Mau air itu dingin, mau air itu hangat, selama itu hanya air putih, itu kalorinya 0. Ingat tadi. Boleh ya dong berarti ya. Naik berat badan itu adalah kelebihan kalori. Istilahnya nih, kayak cangkir ini, kita isi kalori ke banyak blueberry dia kelebihan kalori, otomatis dia jadi lebih berat. Jadi kalau air itu mau dingin boleh, mau dingin boleh, boleh. Silakan. Mau sampai apa sih silakan minum air putih. Nah, jadi kecuali ya nih dok ya, air dinginnya dikasihnya gula. Oh gitu. Iya, dikasihnya teh, dikasih butiran boba. Nah itu yang tidak boleh. Hitung dong kalori. Ya, jadi kalau air putih boleh, mas galon silakan. Tidak ada. Kasih gula nggak boleh, dok ya. Tidak ada kalorinya kalau hanya air putih. Kayak keskin gitu. Oke, daripada saya di sini terus saya mau ngomongin pemenang giveaway hari ini. Terima kasih banyak yang udah nanya-nanya. Hari ini pemenangnya itu dari Budi Febi dan Mimi Fitri. Ini selamat ya pemenangnya. Oleh Universitas Kabupaten Banjarmasin. Kalau dapat CD doang sih mau sebenarnya ya. Keren itu tuh saya permainannya dan pernah lihat. Hari ini saya rasa untuk sementara ini kita menutup dulu ya. Kita mau tutup hari tapi saya simpulkan dulu. Jadi sebelum kita mau kurus, kita pengen tahu gimana caranya kurus. Saya simpulkan nih, kita sebaiknya menghitung dulu TDEE dan BMR. Boleh pakai aplikasi, boleh pakai IG, supaya kita bisa tahu kebutuhan kalori kita itu sebenarnya berapa. Jadi jangan kita butuh 1.200, kita makannya 5.000. Nah itu yang akhirnya drop dan sakit gitu kan. Kok aku malah diet malah sakit, akhirnya naik lagi berat badan. Kemudian juga jangan sampai turun berat badannya drastis, itu juga artinya ada masalah sama tubuh kita. Bukannya beneran aku kurus, itu berarti ada satu yang salah, karena nggak boleh ya dok ya. Kemudian kita juga sebaiknya makan makanan yang seimbang, yaitu tetap ada karbonya, tetap ada proteinnya, tetap ada lemaknya, boleh ditambah serat dan sayuran. Ditambah juga olahraga, 30% dari kebutuhannya itu adalah olahraga yang benar, dan tadi sudah dicontohin sama puskesmas sama kawan-kawan, olahraga yang baik untuk menurunkan berat badan ya. Jadi bukan yang itu nggak baik, bukan. Jadi yang namanya olahraga itu semuanya baik ya. Oke, hari ini saya rasa cukup dari kami. Kita akan kembali lagi ke Ben Begesa. Salam sehat, salam Begesa. Assalamualaikum, Ben Begesa. Di malam yang sesunyi, aku sendiri, gak ada yang menemani. Akhirnya ini ku sadari, dia telah pergi, tinggalkan diriku. Apakah semua akan berulang? Bisa cintamu tidak seperti itu. Hanya dirimu yang ku cinta dan ku cinta di dalam hatiku. Takkan pernah hilang. Sayangkan dirimu.
Hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Apakah terjadi kepada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Aku jatuh berdiri tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu. Apa terjadi kepada diriku? Aku tak percaya kau telah tiada. Aku jatuh berdiri tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu. Agar aku dapat berjumpa denganmu.